Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih. Kiranya kita semuanya dibenarkan, dikuduskan, dan selamatkan oleh Allah, sehingga kita terlayakkan menyapa Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Bapa kita. Karena itu, mari bersama-sama Bapak Ibu siapkan diri kita untuk disapa sabda Allah. Karena itu mari berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami senantiasa merindukan sabdamu, karena kami percaya dan mengamin bahwa lewat sabdamu lah kami dapat melihat, memahami pengharapan bagi orang-orang yang ditebus. Roh Kudus memampukan kami untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan sabdamu ini dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Tuhan, Artos edisi Rabu 8 Desember 2021. Baca kita dari kitab Yesaya 35 ayat 3 sampai 10. Yesaya 35 ayat 3 sampai 10. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh-tumbuh dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak takhir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian sabda Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, kitab Yesaya adalah kitab nubuatan yang paling terkenal dalam perjanjian lama, mungkin karena penekanannya pada tema keselamatan dan nubuatannya tentang Mesias yang akan datang. Karena antisipasinya akan kedatangan Yesus Kristus dan pesan penebusannya, Yesaya terkadang disebut sebagai Injil kelima. Dalam bagian pertama dari pelayanan Yesaya, saudara bangsa Yehuda, kerajaan utara Israel jatuh ke tangan Asyur karena dosa dan pemberontakannya kepada Allah. Yesaya mengatakan kepada Yehuda bahwa hal yang sama akan terjadi kecuali umat berhenti menyembah dewa-dewa palsu dan mengikuti satu-satunya Allah yang sejati. Berikut bacaan kita berbicara masalah pengharapan bagi orang yang ditebus. Pengharapan bagi orang yang ditebus. Menjadi seorang Kristen tidak menjamin bahwa kehidupan lancar dan mudah. Dari sejarah gereja dan kehidupan pribadi, kita tahu bahwa kesulitan orang percaya tidak lebih ringan dari kesulitan mereka yang bukan orang beriman. Lalu apa yang membedakan? Penyertaan Tuhan dalam menghadapi kesulitan serta pengharapan yang kita miliki. Nas ini berbicara tentang pengharapan akan umat yang diselamatkan dan mendapat kehidupan penuh damai dan sukacita. Ayat 1-2 menunjukkan pembalikan dari kutukan terhadap tanah yang telah Allah berikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 firman-Nya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, jika setelah kejatuhan tanah itu tidak lagi tunduk kepada manusia, sehingga tanah yang ditanami menghasilkan onak duri, maka saat itu digambarkan bahwa padang gurun dan padang belantara akan bersorak-sorak dan
bunga. Namun apa yang dinyatakan pada ayat yang pertama sampai yang kedua itu belum terrealisir. Maka umat diperintahkan untuk kuatkanlah dan teguhkanlah, ayat 3, untuk mengingatkan bahwa Allah akan datang menyelamatkan mereka. Kata yang dipakai dalam kuatkanlah dan teguhkanlah adalah dua kata kerja yang dipakai Tuhan ketika berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bandingkan Yosua pasal 1 ayat 6. Dengan demikian, umat dihimbau meneladani Yosua yang dengan pengharapan masuk ke tanah perjanjian. Sukacita yang akan dialami adalah sukacita sempurna. Ini digambarkan dengan mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat, dan orang bisu bisa bersorak karena bumi telah ditransformasi. Bahkan kedamaian total akan terjadi. Ini digambarkan dengan tidak adanya orang yang tidak tahir dan pandir, ataupun singa dan binatang buas yang melintas jalan kudus yang akan dilalui oleh orang-orang percaya. Tidak mengherankan umat Allah yang terbebaskan akan berjalan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, Allah telah membebaskan kita dari belenggu dosa yang mematikan. Betapa berartinya pembebasan itu bagi kita. Sepatutnya lah kita memuji Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, berdoa. Kesukaan besar ya Allah diperdengarkan oleh sabda-Mu, bahwa umat yang berpengharapan yang telah ditebus ada pembalikan ke tak berpengharapan ke berpengharapan yang pasti. Karena itu umat Allah diingatkan kembali untuk tetap kuat dan tetap teguh menghadapi warna hidup ini, baik sebagai pribadi, sebagai satu persekutuan, sebagai satu keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Kami percaya bahwa tangan kasih Allah akan setiap mengarahkan, menuntun, membimbing umat-Mu dalam menjalani kehidupan ini, dalam mewartakan kabar kebenaran, bahkan menjadi bahagian daripada karya penyelamatan Allah. Kami selalu mendoakan anak-anak dan cucu-cucu kami dalam pertumbuhan mereka, pergaulan mereka, dalam studi mereka, dalam mereka berkarya, mencari pekerjaan. Tuntun pimpin anak-anak ini Tuhan, sehingga senap anak cucu kami tetap berjalan pada jalan yang Tuhan perkenankan. Anak kita piatu, para janda, para lansia, senantiasa kami doakan dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan memelihara, berikan yang terbaik. Kau keteguhkan mereka, sehingga mereka setiap berpengharapan, baik kini maupun masa depan dalam Tuhan. Ini doa kami, pengharapan kami, dengarkan ya Allah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Rabu 8 Desember 2021. Pengharapan bagi orang yang terus jalan hidup ini dengan sebuah pengharapan yang pasti, dalam menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, dan saling memedulikan satu dengan yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Tuhan bersama kita. Amin.